Ini masih kosong ya rumputnya. Nanti setelah ini habis, baru nanti dikasih rumput ya. Jangan dibalik, ingat pesan saya, jangan rumput dulu, baru dikasih konsentrat. Pemirsa, untuk hari ini kita akan mencoba bagaimana cara memberikan konsentrat kepada ternak domba ya. Ini konsentratnya dalam bentuk fermentasi, nanti saya buka lah. Kemudian itu jerigen-jerigen itu isinya molases ya. Jadi untuk peternak wajib hukumnya, apalagi peternak dengan skala usaha yang besar, itu wajib hukumnya punya stok molases ya. Kemudian ini silo namanya. Silo juga wajib dipunyai oleh peternak yang skala besar ya, yang di atas 100 itu harus punya ya silo ini. Harusnya minimal 10 drum ya, 10 drum kita harus punya untuk skala 100 ekor ke atas ya. Untuk bahan alat untuk fermentasi, ini tempat fermentasi. Dan ini ampas tahu ini kemarin ada netizen ya yang menanyakan, Pak, konsentrat saya kok nggak bisa dimakan, nggak mau dimakan, kenapa? Karena mereka saya anggap kurang telaten ya. Artinya bukan ramuannya, bukan konsentratnya yang tidak disukai, tapi cara pemberiannya ya. Bagi ternak pemula, wajib hukumnya dilatih dahulu. Jangan langsung diberikan dalam jumlah banyak, tapi sedikit demi sedikit. Bagi yang ternak yang tetap nggak mau, kita pacu dengan ampas tahu. Pasti dia mau ya. Ampas tahunya yang segar ya, yang baru bikin, yang baru diangkat, itu yang diberikan. Insya Allah nanti ternak yang baru pemula mencoba fermentasi ini mau. Mari kita coba buka ya fermentasi konsentrat ini. Konsentrat itu memang harus sekali pakai apa ya? Nggak boleh diinepkan. Iya. Bukan konsentrat, ada semua bentuk fermentasi Ya. Kalau sudah dibuka harus diberikan dalam satu hari itu ya. Satu hari ya? Iya. Kebetulan yang hari ini yang kita coba adalah fermentasi konsentrat. Sama-sama fermentasinya ya, kalau sudah kena terkontaminasi udara ya harus dihabiskan karena sudah terjadi pembusukan ya nanti. Tuh, ini konsentrat yang sudah difermentasi ya. Ingat, sebelum kita berikan kita cek dahulu ya, jangan sekali-kali memberikan hasil fermentasi itu langsung diberikan, tapi kita cek dulu ya bagaimana berhasil apa tidak. Pertama dari baunya bau tape ya. Kemudian teksturnya jangan menggumpal ya, tidak menggumpal, tetap remah ya, artinya tetap tidak menggumpal. Kemudian yang ketiga adalah jamur. Biasanya ada jamur di sini. Ini tidak tampak, tidak ada putih-putih ya. Artinya konsentrat ini berhasil diproses ya. Kita tumpahkan. Ingat, kalau sudah dibuka begini harus habis hari ini ya. Tidak boleh disimpan lagi. Tuh, baunya wangi ya. Itu nah ya. Nah, ya, udah kosong. Oke, konsentratnya ya, tempat. Ya itu mah bagi yang ini, ampas tahu mah bagi yang pemula dan yang belum terbiasa ya, yang belum terbiasa makan konsentrat, kita pacu dengan ampas tahu. Kalau pemirsa bisa merasakan ya, baunya bau wangi, Pak. Baunya bau wangi ya, menyegarkan ya. Sayangnya pemirsa nggak bisa merasakan nih. Kalau bisa merasakan mah. Nah, coba. Tuh. Kita bauin. Ya. Gimana, Pak? Ya, emang nggak bau sih, nggak bau pengek ya. Nggak bau pengek. Ya, ini bisa 2 tahun, Pak. Bisa 2 tahun, asal tadi posisi di silo tadi, di tempat drum tadi tidak terbuka, itu bisa 2 tahun. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa lebih ya. Yang penting jangan jangan terkontaminasi oleh udara ya. Makanya
saya katakan sebelumnya bahwa kalau konsentrat ini disimpan dalam bentuk segar itu hanya 3 bulan. Nantinya tengik. Ya, kalau yang ini bisa selama bertahun-tahun. Kalau di dalam bentuk segar, ini banyak kutunya. Banyak kutunya, kemudian baunya juga apek ya. Nah, ini dikasih air nggak Pak? Iya, nanti dikasih air. Supaya inilah mudah dimakannya ya. Kalau bentuk begini kasihan lah. Sambil ini, sebenarnya bentuk begini juga boleh ya, tapi nantinya kalau airnya terpisah itu adalah 2 kali pekerjaan ya. Nanti setelah kasih konsentrat, nanti kasih minum. Kalau ini kan 1 pekerjaan Pak. 2 pekerjaan di 1 kegiatan begitu. Kalau dipisah nanti 2 kerjaan. Kita coba efisien ya. Artinya 2 kegiatan disatukan. Memang idealnya terpisah ya, idealnya. Cuma memakan banyak waktu. Nah, terus dalam pemberiannya ini di awal ya Pak ya? Iya, iya. Makan rumput Iya, iya. gitu ya? Iya, betul. Ini banyak kesalahan yang dilakukan oleh peternak ya. Pemberian konsentrat itu dilakukan sebelum makan hijauan. Sebelum makan hijauan, kasih konsentrat dulu, baru setelah selesai baru dikasih rumput. Jangan dibalik. Dikasih rumput dulu, kemudian kasih konsentrat. Akhirnya apa? Konsentrat tidak bisa diserap karena ternak sudah terlanjur kenyang dulu ya. Terlalu kenyang, akhirnya konsentrat tidak maksimal dimakannya ya. Beda dengan konsentrat terlebih dahulu. Fungsi konsentrat adalah untuk memacu pertumbuhan. Sedangkan rumput isinya kerat kasar ya. Dan itu pun hanya sifatnya pengenyang. Ya. Jadi walaupun makannya sedikit, yang penting ada cukup ya rumput mah. Nggak boleh sekaligus ya bagi ternak pemula, karena biasanya ternak itu perlu adaptasi. Nggak bisa misalnya baru kenal konsentrat kemudian langsung diberikan dalam jumlah banyak. Dia akan menolak ya. Artinya dia karena ternak itu punya sifat berhati-hati ya. Sesuatu yang berbeda dia anggapannya bahwa itu beracun begitu. Makanya dia hati-hati. Tapi kalau kita beri sedikit-sedikit dikenalkan dahulu, karena sering dibau, sering dicium ya, lama-lama dia tahu bahwa itu bukan racun, akhirnya dimakan. Jadi ternak punya sifat kehati-hatian ya sebenarnya. Terus kemudian sudah saya katakan tadi, bagi ternak pemula bisa dipacu dengan ampas tahu supaya dia mau ya. Jangan dipuasakan, kasihan. Dilatih sedikit-sedikit aja ya. Ada prinsipnya orang biar mau dipuasakan saja, jangan, kasihan. Itu balu yang belum terbiasa ya, nanti kita pacu sama ampas tahu. Ini pemirsa yang tadi yang pemula ya, yang tadinya belum pernah makan sentrat, kita coba campurkan ampas tahu. Tuh, begitu ya, dipacu dengan ini. Ya. Nah, kita harus punya peri kehewanan ya. Kalau Mbak mau kita rayu dengan makanan yang dia sukai lah. Karena kadang-kadang fermentasi itu baunya aneh bagi ternak ya. Kita coba rayu dengan ampas tahu. Terutama bagi ternak kambing ya, ini domba. Kambing lebih susah lagi. Dia harus lebih dilatih ya. Iya, melatihnya begini. Campurkan ampas tahu ya. Kalau yang sebelah sini udah mau ya. Tuh, mau ya. Begini caranya. Terus menerus. Ya. Kalau ampas tahu pasti mau dia. Tuh, pasti mau ampas tahu. Makanya ini sebagai alat untuk merayu ternak agar dia mau makan konsentrat ya. Ini juga yang belum mau kita rayu juga gitu. Nah, begitu caranya pemirsa ya. Kita coba campurkan dengan ampas tahu. Ya. Ini jadi yang pemula yang belum terbiasa. Iya, iya, Itu iya. biasanya kaget. Iya, iya. Si domba itu belum ini ya Pak ya?
Ya belum mau, belum mau ya? karena rasanya aneh. rasanya aneh ya. Kalau yang seperti ini udah terbiasa nih. Mungkin pada saat di penjual pertamanya sudah dibiasakan, atau di sininya sudah sering ya. Kan kadang-kadang ada yang sama sekali nggak mau, ada yang suka gitu. Nah yang tidak suka ini kita latih. Saya mau dia. Nah, tuh begitu pemirsa ya untuk cara memberikan konsentrat ya. Ini masih kosong ya rumputnya. Nanti setelah ini habis, baru nanti dikasih rumput ya. Jangan dibalik, ingat pesan saya, jangan rumput dulu, baru dikasih konsentrat. Nanti penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Ini kan kandungan nutrisi kan adanya di konsentrat ya. Jadi ini maksimal dulu dimakan, diserap. Setelah maksimal, baru kasih rumput. Karena rumput hanya sifatnya pengenyang, kandungannya hanya serat kasar. Jadi ya hanya pelengkap derita. Memang ini ya untuk pembentukan ya untuk daging, bobot daging, kemudian bagi ya atau yang ternak perah juga penghasil susunya ya dari sini nih. Jadi bukan dari rumput. Ya rumput itu tadi ya. Walaupun memang ada sih sedikit kandungan vitamin, ada segala macam, tapi lebih cenderung kandungan gizi itu adanya di konsentrat. Makanya dinamakan pakan penguat ya. Konsentrat itu pakan penguat. Nah, begitu ya. Ini belum habis ya, nanti sampai habis ya. Nanti belum, makanya harus telaten ini ngasihkannya. Nah, pemirsa ya. Jadi sebenarnya mudah, cuma karena tidak tahu taktik, tidak tahu strateginya, udah nggak mau dimakan, waduh, mengeluh, waduh nggak bisa mau makan konsentrat, akhirnya nggak dikasih makan konsentrat lagi. Padahal penting, harus ya, yang namanya konsentrat harus diberikan bagi ternak pengemukan. Ataupun ternak bibit juga sama ya, tapi nggak boleh banyak karena akan menimbulkan kemajiran bagi ternak bibit untuk itu ya. Kalau ternak pengemukan ini memang harus wajib ada konsentrat. Ini air minum tadi yang sudah ditambahkan yang empat dengan apa namanya molasis ya. Berikan untuk air minum. Tadi sudah saya jelaskan ya. Pemberian air minum konsentrat ini jadikan satu supaya menghemat waktu dan tenaga. Kalau banyak waktu dan tenaga ya silahkan jadi terpisah ya. Tapi kalau yang bagian waktunya terbatas, kita pakai saja. Pemberian konsentrat sekalian diminum. Pemirsa, begitu cara memberikan minum ya, sekaligus diberikan pada saat memberikan konsentrat. Untuk kandang untuk pemukan harus rapat ya, Bapak sekalian, ini harus pakai karpet karena bisa saja pemberian konsentrat itu kita hamparkan di dalam di atas di sini langsung ya. Ini ya bisa begitu. Kalau pemberian air minumnya terpisah begitu, bisa langsung dihamparkan. Ya pemirsa, tadi sudah kita lihat bagaimana cara memberikan konsentrat. Di antaranya tadi kita berikan konsentrat terlebih dahulu sebelum kita memberikan hijauan. Kita lihat ini ternak-ternak tadi sudah berhenti makan konsentratnya ya, sudah berhenti, sudah selesai. Nah seperti ini, setelah selesai baru kita berikan hijauan. Oke khusus ya. Pokoknya hati-hati, walaupun kelihatannya sepele, ini akan berpengaruh sekali kepada penyerapan nutrisi. Kita berikan hijauannya.
Jadi pemirsa ya, konsent itu wajib hukumnya diberikan untuk ternak-ternak pejantan untuk penggemukan, karena tanpa konsentrat nonsen ya, mustahil ternak itu akan tumbuh dengan cepat dan gemuk, karena sumber protein, sumber kalorinya, sumber bahan-bahan untuk pembentuk tubuhnya ada di konsentrat. Jadi wajib hukumnya bagi ternak penggemukan harus diberikan konsentrat. Dosanya berapa? Adalah 10% dari hijauan. Jadi hijauannya ini sekian, 10%-nya. Lebih sedikit ya dari hijauan. Pantang terus di YouTube channel Petani Online. Insya Allah tiap minggu kami akan mengisi dengan materi-materi yang belum saya sampaikan, termasuk nanti juga penanganan penyakit, cara memotong bulu, cara menimbang ternak, semualah. Cara membuat UMB, urea monosis, saya akan mengajarkan ya. Saya coba ulas. Kemudian insya Allah juga akan saya buat juga air minum, apa namanya, alat air minum ternak secara otomatis. Saya coba juga. Insya Allah nanti bertahap. Demikian pemirsa. Terima kasih.